Tarif pungutan ekspor minyak sawit akhirnya sepakat diturunkan berdasarkan diskusi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menko Marves, Luhut B. Panjaitan dengan Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani. Dalam rapat koordinasi audit perkebunan sawit se-Indonesia, Luhut menekankan pentingnya mengurangi beban petani sawit melalui pengurangan tersebut. Mungkin pertengahan bulan, belasan minggu depan akhir itu ekspor sudah mulai lancar. Kalau itu lancar, kita harapkan TBS naik, terang Menko Marves. Dr. Gulatmi Manurung, MP, CIMA, yang baru bertolak dari Jakarta setelah membawa perwakilan petani sawit dari 22 provinsi berdiskusi ke Menko Marves kemarin, 5/7, menyambut antusias berita ini. Ya benar, 16 hari saya tongkrongin Jakarta, sambil konsolidasi ke 22 provinsi Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, memonitor kondisi rekan-rekan sesama petani sawit. Ini semua kami lakukan untuk meredam kemarahan 17 juta petani sawit dan pekerja sawit dari Aceh sampai Papua karena berlarut-larutnya kisruh harga TBS petani, ungkap Gulat pada Sawit Setara. Dijelaskannya berdasarkan patroli cyber Apkasindo di medsos, rekan-rekan petani sawit Indonesia menitipkan harapan perbaikan harga TBS di pundak Apkasindo. Terima kasih atas kepercayaannya dan kami tidak akan pernah lelah untuk itu, lanjutnya. Dan tidak sampai 2x24 jam, harapan petani sawit tersebut langsung action oleh Menko Marves. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Luhut Panjaitan yang langsung merespon permohonan petani sawit, di mana hari Selasa, 5/7, kami berkunjung ke kantor Pak Luhut untuk melaporkan situasi terkini sawit. Tanggal 7/7 langsung action, tutur Gulat. Terima kasih juga kepada Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo Jenderal TNI Purn. Dr. Muldoko dan Dewan Pakar yang selalu memotivasi kami Apkasindo untuk berguna bagi kepentingan petani sawit dari Aceh sampai Papua dengan tetap berpijak di atas kepentingan nasional, sambungnya. Dijelaskan Gulat bahwa usulan utama Apkasindo yang disampaikan dalam pertemuan di Kemenko Marves adalah relaksasi beban-beban CPO crude palm oil, yakni DMO, Domestic Market Obligation, DPO, Domestic Price Obligation, FO, Flush Out BKBA keluar, dan pepungutan ekspor. Hal ini sesuai poin-poin saat rapat koordinasi di kantor staf Presiden KSP sebelumnya, supaya ekspor CPO crude palm oil bisa berlari, dan hal ini diyakini akan segera mendongkrak harga TBS petani. Gulat menegaskan, petani mengakui bahwa harga CPO dunia turun sedikit, tapi masih cukup untuk mendongkrak harga TBS di atas Rp2.500 per kilogram, asalkan beban-beban tadi direlaksasi. Apalagi ada rencana mandatori biodiesel dinaikkan ke B40, tentu ini menjadi strategi dobrak, guna menjaga keseimbangan produksi CPO dengan konsumsi CPO domestik. Sebenarnya DMO, DPO, dan FO sudah dengan sendirinya tidak berlaku dengan kondisi melubernya stok CPO Indonesia akibat menumpuknya produksi CPO sejumlah 3,8 juta ton per bulan secara berturut-turut pada 4 bulan terakhir. Belum lagi stok CPO 6 juta ton sebelum larangan ekspor. Padahal konsumsi domestik CPO per bulan hanya 1,5 juta ton. Sehingga total stok dalam negeri paling tidak 15,2 juta ton dikurang 885.000 ton program DMO SIMIRAH, yang sudah terekspor. Karena filosofi dari DMO, DPO, dan FO itu adalah menjaga pasokan dan harga bahan baku migor dalam negeri. Di satu sisi, DMO CPO dipatok dengan harga DPO sebesar Rp10.600 per kilogram, dan harga ini jauh lebih tinggi dari harga CPO hasil tender di KPBN, Karisma Pemasaran Bersama Nusantara. Makanya saya sebut tadi sudah gak efektif lagi demo DPO ini, papar Gulat. Menariknya, diinfokan Gulat, menurut pemaparan pihak KPBN saat rapat koordinasi, di KSP, diketahui bahwa beban demo DPO dan FO ini masih tetap dibebankan ke harga CPO di tender KPBN.
Lebih aneh lagi diketahui bahwa FO tetap dibebankan ke harga CPO meskipun eksportir telah melaksanakan program DMO SIMIRAH. Padahal seharusnya pengaplikasian beban itu berprinsip, atau, bukannya, dan. Inilah salah satu poin mengapa harga TBS petani selalu anjlok dan karenanya Apkasindo sudah mengusulkan agar KSP, Kemendak, dan Marves untuk mempelototi proses tender di KPBN. Gulat menekankan bahwa dengan diturunkannya dan tidak berlakunya lagi DMO, DPO, dan FO, dia optimis ekspor akan kembali normal paling lama pertengahan bulan ini. Dan ini juga menjadi pertaruhan keseriusan pengusaha menormalkan kembali harga TBS petani sawit Indonesia. Kalau nantinya CPO Indonesia tetap anjlok atau masih jauh selisih antara harga Rotterdam dengan harga CPO KPBN, padahal DMO, DPO, FO dihapuskan dan PES sudah diturunkan, yang berdampak kepada masih anjloknya harga TBS kami, berarti memang benar buyar trader CPO mencari keuntungan yang mengorbankan kami petani sawit, tegasnya. Bila itu terjadi, maka kami akan mendatangi kantor-kantor mereka, tambahnya tegas. Menutup diskusi, Gulat kembali antusias dengan keputusan Menko Marves. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Luhut, Pak Muldoko, dan Ibu Menteri Keuangan telah mendengar usulan kami, petani sawit dari Aceh hingga Papua.